Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Maharani dari kelas 6 Jurnalistik B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Industri Media. Dan pada video ini saya akan meminta opini dari beberapa narasumber saya. Untuk mendapatkan datanya, saya sudah melakukan wawancara dengan 3 narasumber. Berikut hasil wawancara. Paling sering cari informasi dari televisi atau YouTube? YouTube, TV, Upah, pilih televisi atau YouTube? YouTube. Kenapa sih lebih milih YouTube daripada televisi? Ya karena lebih mudah diakses di mana-mana. Kenapa kok milih YouTube? Lebih gampang. Lebih gampang. Ibu-ibu. Kenapa lebih milih televisi daripada YouTube? Supaya ini bisa ditonton bareng sama anak-anak, seru gitu. Nah, berdasarkan hasil wawancara, 2 dari 3 narasumber memilih YouTube sebagai sumber informasi yang mereka dapatkan sehari-hari. Memang pada hari ini, orang sudah banyak yang beralih dari televisi ke YouTube. Hari ini siapa sih yang gak kenal YouTube? Di dunia yang semakin digital seperti sekarang ini, hampir semua orang mengenal situs tempat menonton dan berbagi video tersebut. Nah, tidak hanya orang dewasa, hari ini anak-anak juga sudah mulai mengemari YouTube. Berikut 7 alasan mengapa orang beralih dari televisi ke YouTube. Alasan yang pertama yaitu iklannya sedikit dan durasinya singkat. Aku, kamu, dan kita semua pasti setuju. Yang paling mengganggu dari menonton televisi adalah iklannya yang sangat panjang. Dalam satu program tayangan televisi yang berdurasi 30 menit, 15 menitnya adalah untuk iklan. Itu tidak akan kita dapatkan di YouTube. Memang di YouTube tetap akan ada iklan, tetapi hanya berdurasi dalam hitungan detik saja, dan itu pun sebagian iklannya bisa di skip sehingga kita tidak perlu menonton iklan terlalu lama. Alasan yang kedua, jauh lebih banyak pilihan tontonan. Pilihan tontonan di televisi terbilang sangat terbatas karena stasiun televisi di Indonesia hanya terhitung dalam jumlah belasan saja. Kalaupun berlangganan, hitungannya hanya sampai puluhan dan ratusan. Bagaimana dengan di YouTube? Di sana terdapat miliaran video yang Anda butuhkan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan topik yang Anda cari. Hampir semua video yang Anda cari tersedia di YouTube. Alasan yang ketiga yaitu bisa menonton kapan saja dan di mana saja tanpa harus menunggu lama. Acara yang tayang di televisi biasanya sudah terjadwal dengan pasti, sehingga untuk menunggu suatu tayangan kita harus menunggu cukup lama. Sementara di YouTube, kamu bisa menentukan jadwalmu sendiri dan menonton sebuah video tanpa harus menunggu lama. Alasan yang keempat yaitu bisa menonton di mana saja. Nah, selain kapan saja, YouTube bisa ditonton di mana saja. Menonton televisi biasanya hanya bisa dilakukan di rumah, tetapi dengan YouTube, kamu bisa menonton sebuah video di mana saja dan kapan saja, karena biasanya gadget memang selalu kita bawa kemana-mana. Alasan yang kelima adalah banyaknya fitur yang tidak terdapat di televisi. Kelebihan lain yang membuat YouTube lebih digemari daripada televisi adalah adanya tombol pause, sehingga kita bisa menentukan bagian mana yang akan kita tonton atau yang akan kita ulang-ulang pada video tersebut. Nah, alasan yang keenam adalah sensor yang masih wajar. Orang Indonesia akhir-akhir ini pasti sangat menyadari bahwa sensor di televisi sudah mulai berlebihan alias lebay. Karena ada adegan yang biasa saja tetapi tetap disensor. Berbeda dengan YouTube, di YouTube tetap ada adegan yang disensor tetapi masih dalam batas wajar. Nah, alasan yang terakhir adalah menghasilkan uang. Alasan yang satu ini adalah alasan yang membuat banyak orang beralih dari televisi ke YouTube. Karena selain dapat menonton video, kita juga dapat mengunggah video dan menghasilkan banyak uang apabila video kita ditonton oleh banyak orang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sih agar televisi tetap bisa bertahan dan mendapatkan banyak iklan sementara media online semakin diminati seperti pada hari ini. Menurut saya, banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh industri pertelevisian untuk mendapatkan banyak iklan dan mempertahankan ratingnya, seperti mengubah format tayangan atau memperbanyak citizen journalism atau jurnalisme warganya. Menurut saya juga, memperbanyak citizen journalism atau jurnalisme warga adalah salah satu cara yang paling efektif dan paling hemat dari sisi biaya untuk memproduksi suatu film. Nah, sekian opini dari saya dan beberapa narasumber saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.